Kalau Mas Beno nambahin sedikit, saya nambahin agak banyak. Tadi di Mas Luhur, kemudian Mas Gampang, kemudian Zulfa menyampaikan beberapa hal yang saya kira perlu direspon. Tapi sebelum itu saya akan respon dulu Kang Pupul. Pernyataan Kang Pupul itu tadi bisa mengesankan atau pakai istilah lain menyesatkan orang, menganggap seolah-olah hidup kami para penyair yang ada di Anjing yang Mencintai Bunga itu urusannya puisi, puisi sumber dengan puisi. Kalau disalah tangkap, ya, kalau disalah paham, karena mungkin detik, konsisten terus-menerus terkesan bisa salah tangkap. Jadi seolah-olah urusannya ini kalau puisi itu sudah tadi dijelaskan oleh Mas Timur bahwa ada bagian kehidupan lain yang melakukan masing-masing. Kemudian tidak semua hal perlu ditulis, tidak semua hal perlu diungkapkan, apalagi tidak semua hal perlu diungkapkan menjadi sebuah puisi. Kemudian yang berikutnya, menanggapi Mas Luhur, seolah-olah kami itu slow sehingga bisa ngurus puisi, sementara Mas Luhur tadi sibuk sehingga tidak sempat ngurus puisi. Kami sibuk. Kami sibuk, banyak aktivitas lain, urusan lain. Saking sibuknya sampai disempatkan garap halaman koran naik kereta gitu. Itu kan kalau tidak sibuk luar biasa, maka tidak mungkin. Mending enak-enakan guyonan kok gitu di restorasi di kereta, meskipun garap halamannya kalau guyonan, cuma kantor nggak ngerti, kira-kira ya serius. Hidupnya serius memikirkan medianya, memikirkan korannya. Padahal ya dolan-dolan. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang kami lakukan dan kami menulis puisi ya pakai istilah agak gampangan, bukan agak gampang ya Mas Gampang. Ya seselone bahwa setiap orang punya mekanisme dirinya. Kata mekanisme ini tiba-tiba muncul karena saya lihat Yasir, maka saya perlu pakai istilah yang untuk intelek. Setiap orang punya gaya, punya pengelolaan diri, kapan menulis itu tiap orang. Tidak bisa satu orang memaksakan ke orang lain, aku nulis puisi itu paling nyes itu ketika nulis tengah malam. Dan aku melek ya ada waktu lain. Tiap orang punya waktu itu. Sebagaimana tiap orang punya waktu paling nyaman untuk ngopi, tiap orang punya waktu paling nyaman untuk udut, tiap orang punya waktu paling nyaman untuk baca. Tiap-tiap orang itu mestinya mengenali dirinya kapan paling nyaman, kapan paling memungkinkan hidup. Termasuk ketika menulis atau pakai istilah Mas Timo, menulis yang dimaksudkan sebagai puisi. Pengenalan pada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nyambung ke Zulfa, bagaimana kalau buntu? Cara tergampang tinggalkan, tetapi ini juga tidak bisa saya paksakan ke siapapun. Kalau buntu tinggalkan, tidak bisa, karena saya punya teman wartawan. Waktu wartawan masih menulis berhadapan dengan PC atau komputer, dia bisa bermenit-menit, bisa sampai setengah jam, jarinya itu berada di atas keyboard, di atas ya, bukan nempel keyboard, di atas keyboard, matanya menghadap ke layar monitor, dan orang nulis apa-apa. Gini, itu bisa berlama-lama karena butuh. Kalau saya tinggal keluar ngopi, udut, kok balik meneng. Apakah ketika balik itu kemudian akan muncul jreng? Ya belum tentu. Tetapi itu pilihan, itu yang saya lakukan. Bisa jadi punya cara lain. Bisa jadi ini beberapa tadi malam ngobrol dengan Yasir gak nemu ide atau apapun, kemudian nguyuh ke kamar mandi. Apakah ketika Yasir balik itu kemudian muncul ide? Ya belum tentu. Tetapi ini pilihan. Tiap orang punya cara, punya mekanisme yang berbeda. Tetapi cara termudah untuk disarankan, belum tentu untuk dilakukan, adalah tinggalkan. Balik mana sempat. Ada beberapa kawan lain yang punya cara di zaman yang digital macam begini, yang
kita terbiasa pakai gawe, terbiasa pakai handphone, pakai laptop, pakai komputer, mungkin juga pakai tulisan. Kalau mau nulis, tulis saja apapun hasilnya, apapun wujudnya. Kalau butuh tinggalkan, nulis lagi di bentuk lain. Ini macam bisa disebut sebagai tabungan kalau disadari. Mungkin juga terlupakan untuk banyak waktu. Nah, nanti teringat lagi ketika ada sesuatu disambungkan. Nanti ya Mas teman. Ya. Saya kira nah tiap orang punya cara masing-masing, tetapi jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Jangan memaksakan diri. Apalagi meskipun yang saya sampaikan di orang nyambung karena yang saya lakukan. Kalau wartawan itu ya harus dipaksa karena jam 4 kudu dadi gelem. Ya mau tidak mau, saya tinggal udut, saya tinggal apa tidak boleh dalam waktu yang lama. Karena kalau lama dibisui redaktur. Tetapi tiap orang punya cara untuk meninggalkan kapan waktunya, tahu kapan balik lagi, kapan perlu disentuh atau ditinggalkan untuk selamanya itu tidak apa-apa. Tiap orang punya cara yang berbeda. Kemudian bagian yang ketiga soal tata tulis lah yang kemudian ada yang itu sebagai lisensia politika dan seterusnya. Ini soalnya nggak penting-penting amat. Soal yang lebih jauh lebih penting adalah yang bisa wae. Nah, kesadaran untuk soal tata tulis, soal segala macam. Di Mas Bor, penyair itu orang yang merdeka, syair itu orang yang merdeka, puisi itu hal yang merdeka. Kecuali dalam konteks proses belajar bersama. Kalau sejak awal ini nih kita mari belajar bersama. Niatnya aku nek gawe dengan cara pengucapan macam begini kira-kira sudah akurat untuk membidik mampu atau tidak dalam konteks belajar boleh, tetapi tidak serta-merta belajar jawaban, respon, tanggapan orang-orang itu kemudian jadi menyandera kita. Selalu saya sampaikan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan terutama terkait dengan sastra itu kebanyakan gak bisa nulis. Ya, kebanyakan gak bisa nulis. Kenapa? Karena merasa sedikit tahu atau seolah-olah tahu hal-hal yang benar. Merasa bisa enggak, karena seolah-olah tahu itu mau. Kita waduh aku ini salah. Kok ini ngerti aku ki lulusan sastra, kok kacau, mempermalukan Universitas Diponegoro, mempermalukan Universitas Ahmad Dahlan. Kayak ini penting banget kita berarti ora. Nah, di hal-hal yang berkait itu menyandera orang, kemudian tidak berani berbuat sesuatu semacam semakin dalam tinggi pengetahuan seseorang tentang hukum, tentang agama, tentang apa, tidak melakukan apa-apa. Wah ini salah, ngelirik mana salah, ngeroki ngomong dengan lawan jenis salah. Wah kamu malah dolanan sama jenis lain. Itu kan jadi soal. Kawan-kawan yang berlatar belakang pendidikan lebih-lebih pendidikan sastra sering tersandera, maka tidak banyak itu kalau kita bandingkan jumlah mereka yang berlatar belakang sastra, jumlah mereka yang berlatar belakang sastra dan nulis sastra dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mereka yang berlatar belakang sastra, semua tidak sedikit karena amat kekhawatiran, karena merasa tahu atau merasa agak tahu itu jadi kemudian tidak menulis sesuatu. Mending enak merdeka gitu. Ini Mas Beno ini rada kacau ya. Mas Beno nyari kelas kuliah kan kacau. Kelas menulis puisi bener. Mas Beno nulis puisi kayak aku rumah ya. Aku baru kelas alasan aku ngerti belas soal puisi. Lah apa pikirannya aku ini ngerti tentang puisi. Hanya karena saya belajar pernah kuliah di jurusan sastra. Kalau kamu tuh bilang wah kita di semester wah ini kemakin Bojonegoro aku terlalu ya. Kalau mekanisme sekarang pakai sistem IT segala macam mesti diogasi oleh sistem terus hilang. Tapi dulu masih bisa lah, itu kalau bisa bayangin. Nah, karena
proses di kuliah sastra itu kemudian dianggap seolah-olah tahu tentang teori dan sebagainya. Bagi kreator sebetulnya nggak penting untuk tahu karena bisa menyandera. Tetapi ketika kita punya kesadaran pengetahuan ini sebagai tambahan wawasan bukan menjadi sesuatu yang menyandera, maka pengetahuan ini bisa menjadi kaya, bisa menjadi kita jadi tahu, oh cara saya selama ini yang beberapa kali disampaikan oleh Mas Bino, oh berarti yang saya lakukan selama ini itu sudah karena mulai sih on the right track. Hanya itu, nggak kemudian karena ngerti titik koma, ngerti di kalau menjadi preposisi atau kata depan maka tidak boleh disambung, posisinya harus dipisah. Bisa ada tangan kalau ada atau tadi disebut Mas Gampang puisi awal kalimat itu mesti ditandai huruf kapital diakhiri dengan tanda baca akhir atau tanda baca titik. Deskripsi menewah ini saya kira kalau jadi menyandra itu jadi persoalan. Yang penting kita melakukan sesuatu dan mudah-mudahan sesuatu yang menjadi puisi atau seolah-olah puisi itu ono manfaatnya meskipun sedikit. Nek jebulane ya ora manfaate, ya wis rasa dipikir nemen-nemen. Saya tambahin dulu Mas Ari. Ya. Pas coba, emang benar apa sampai coba? Oke. Pertanyaan ibu iya salah kok, mengondisikan situasi. Lah emang sampean sopo? Orang yang beri Bojonegoro bupati korupsi misalnya, kita sampai apa iso ngatasi kuwi? Ora iso lah, sampai orang urusan sampean juga mungkin kan gitu. Lah kok kuwi dadi nanya-nanya ke sampean itu dari puisi ku opo gitu. Enggak sampai sejauh itu lah gitu ya. Jadi gini Mas kira-kira balik nih bertanggung jawaban tadi maksud saya terus ora ini loh Mas Gampang arep nulis nganggo gede cilik kok tulis kabeh nganggo huruf kapital kabeh ya ora apa-apa lha sing larang ya sapa gitu aku ora ngomong kuwi. Pertanyaan saya yang saya coba tawarkan adalah kesanggupan mempertanggungjawabkan itu tidak dalam ruang macam ini Mas Luhur, tidak selalu harus berarti kemudian orang debat ono apa gitu loh. Pertanggungjawaban itu include inherent apa kita keren juga. Maksudnya juga sudah dengan sendirinya ada di dalam karya itu. Contohnya ini, Timur selalu memakai degat B, orang P, degat. Timur selalu nganggo wujud T, duduk D. Bukan berarti Timur nggak ngerti nak sing baku itu nganggo D. Ini kebanyakan orang saiki misalnya mantap nganggo B. Kurang mantap 3 Z. Lalu setiap orang kemudian merasa perlu untuk nulis kode kaya kui latah. Timur tahu dan tidak latah. Di sini penulis syair saja puisi itu juga pencipta bahasa. Dia paham perbedaan P dan B. Ini nari bahasa Arab luwih meneh gitu loh. Ono karakter. Huruf Cina, huruf apa itu ada karakter, bahkan tidak disebut huruf. Karakter. Karakter P dan B itu beda. Maka ketika Timur memilih B itu lebih abot, dekat ketimbang dekat P. Dan itu pertanggungjawabannya di dalam teks. Masuk enggak ini? Ketika B itu punya pengaruh enggak di dalam asosiasi pembaca? Di dalam penerimaan pembaca, jadi lebih kerosok enggak gitu loh. Tuhan T kecil T besar itu juga masuk enggak di dalam pertanggungjawaban teks itu gitu loh maksud saya. Orang terus wujudnya buku terbit di percakapan di apa, bukan itu pertanggungjawabannya di dalam karya. Sampai mainkan nggak nulis T nganggo huruf apa Tuhan dengan huruf T atau huruf besar itu jangan maksudnya apa gitu. Kalau itu nggak tercermin di dalam keseluruhan karya itu,
di struktur karya itu, ya itu tadi karena kadang-kadang mengkel dong, wae gaya wae dan kaya liane gitu. Ben aku ki wani karo tulis piala, nulis jenengmu Gus, nganggo huruf cilik ki wani nggak arep apa kowe. Gus. Nah, aku ngomong ki orang gaya gitu loh. Ketemu jawabannya di dalam teks struktur teks itu gitu loh. Bahwa T itu memang menunjukkan Tuhan yang kecil misalnya, Tuhan yang akrab misalnya. Itu orang pertanggungjawaban yang saya maksud seperti itu. Lalu 10 titik kalau 10 titik itu maknanya apa sampai dhewe ra iso jelaske ya ora usah wani titik lah. Wong 1 2 3 karo 10 sampai ra iso bedake kok. Intensinya nggak ada di situ. 3 karo 10 ra bedane ya mending ra usah titik gitu loh. Kan gitu, itu maksud saya. Di dalam struktur teks itu sudah terkandung di dalamnya pertanggungjawaban itu bahwa sampai dan paham betul dan punya maksud kenapa nulis dalam huruf kecil atau besar atau tanda baca, penggunaan tanda baca itu maksudnya di situ, bukan terus ketika betul-betul gitu ya. Nah itu baru pada titik teknisnya. Durung meneh kemudian kau tekan asosiasi tentang nalar bahasa. Misalnya kalau sampai buka Facebook misalnya nanti akan Anda temukan jenenge penulis Semarang ya disebut penyair, seringkali orang dengan gampang nyebut awal di penyair ya bulan tenggelam, awan benderang, hatiku yang wes yang kepuisi ada bulan tenggelam berarti bunyi ya. Gampangannya ngono to. Awan benderang. Lah kok iso? Bulan tenggelam kok awannya benderang? Hatiku riang, ya entuk wae riang. Karena bulan tenggelam, awan benderang, hatiku riang. Kira-kira kan golek ang sibuk ning kono. Lali baru nalar bahasa. Nalar lah bulan tenggelam, tenggelam ning ndi? Tapi kok nak bulan tenggelam kok awan benderang? Lah emangnya awan ini bisa bersinar dengan sendirinya, baru kemudian jadi kita benderang. Nyinari sopo? Pokoknya dewi ya bulan ini orang bersinar dengan sendirinya, dia pantulan sinar matahari kan gitu. Nalar bahasa itu. Maka ada yang bilang puisi nggak boleh disunting, nggak ada penyuntingan puisi. Lu aku penyunting, tak sunting lah puisi. Tapi ada batas gitu loh, limit, batas penyuntingan itu ada. Kok kadang-kadang memang orang nalar kok gitu loh. Belum ini lah, doa itu perlu disunting. Suatu kali saya punya mahasiswi, sebulan nggak kuliah, dalam seminggu sebulan berarti 4 kali pertemuan nggak masuk, itu udah terancam kok nggak ikut ujian karena dalam 16 kali bolosnya maksimal 4 kan gitu. Saya tanya kenapa enggak masuk? Ibu saya sakit kan? Oke. Berarti kamu mau pengen ibumu, kalau masuk merawat dia. Terus sekarang gimana? Nangis malah. Kenapa? Ibu meninggal. Gusti Allah orang adil kan? Itu orang adil dia. Hampir setiap saat dalam merawat ibu saya berdoa ya Tuhan sembuhkanlah penyakit ibuku dengan sepenuh hati. Yo. Terus ibu meninggal itu memang yang terbaik mbak. Paringan Gusti Allah terhadap dirimu itu yang terbaik ya ibumu meninggal dan itu sesuai kata doamu. Itu doamu salah. Dan doa yang bener piye lah. Saya ini doa ora ngerti kok. Ya Tuhan sembuhkanlah penyakit ibuku. Lah kan sing disembuhke penyakit ibumu dipaseni to ya. Wong sing penyakitnya sembuh maka penyakit ini punya daya rusak yang lebih kuat. Maka doa yang benar adalah ya Tuhan sembuhkanlah hidupku. Kan ngono. Jadi kan sering berdoa juga ampunilah dosa-dosanya. Dan kan ini kalian menunjukkan bila sungkawan yang kurang ajar gitu loh. Malah jorong-jorongke kalau almarhumah. Karena yang diampuni kan dosanya orang wonge. Doa sampean ini salah. Doa yang misalkan kalau puisi itu disunting, pokoknya berpuisi. Dan supaya ketemu penyunting orang jadi kayak aku, sunting lah dalam pikiran gitu lah. Setidaknya titiknya benar, komanya benar,
nulis nah huruf besar kecil itu ada pertanggungjawaban di dalam struktur teks, bukan pada kritikus. Karena nanti jenengan akan tahu kritikus ini jadi surat penting amat ada, itu kan mergoben dosen-dosen tetap kerja untuk bayaran. Mereka bikin buku-buku kritik nulis bayar iso kembali kritik, dan mereka lupa asal usul genealogi kritik. Kritik itu datang belakangan. Fenomena gejala sastranya dulu, ono puisi sek, baru kemudian ada kritik sastra. Sampai termakan oleh omongan kritikus yang ngeremot sampean nulis kudu ngene. Saya nulis aku kok, saya nulis sampean kok diperintah-perintah karo kritikus gelem. Memangnya kritikus mainnya apa karo sampean? Mentok urip sampean kok gaya koso temen. Bagi saya kritikus itu ono ya alhamdulillah, enggak ono ya wasyukurillah. Kok jadi ribet amat gitu loh. Untuk ketepuk kan yang dari dosen dan yang jadi kritikus, tapi ya wanita kan kritik sampai do mati-mati kehadiran bahasa tidak dokter ngomong mereka bukunya oke dan orang bakal dikomplain kalau penyakit ini bisa huri. Coba kritik dari timur wani itu. Wong ini bisa huri. Tidak berani teman-teman dosen itu. Setinggi apapun gelar akademik mereka, profesor segala macam. Oke lah. Bahkan yang modern mas, nulis dokter, nulis profesor sudah mesti pintar, kompeten. Saya ngomong sopo, aku gak percaya mas, karena harus membuktikan. Jadi profesor di Indonesia itu cukup gawe buku 5 mas, 5 kira 5 judul, 5 eksemplar. Itu loh. Sampai percaya juga bahwa profesor itu lantas dengan sendirinya cerdas, pintar, kompeten. Ini banyak-banyak sing wali-wali jadi udah jadi pemberat untuk terus berkarya. Jadi Mas Gampang intinya tadi pertanggungjawaban itu Mas Luhur juga dalam struktur teks, bukan dalam kemudian omonganku atau apa. Sampai ketemu aku syukurlah aku roman gitu main kritik dan kritik yang insya Allah mencerdaskan kan gitu. Tapi banyak akademisi yang kemudian bahkan tidak punya kesanggupan untuk bergaul dengan karya. Apa mana kalau penyanyi itu minder, kalau karyanya Wirawani, apa mana kalau penyanyi gitu? Lu iya, 27 semester saya habiskan di Fakultas Sastra, kita kan meminta ibu saya tuh ngapain? Diulang profesor, diulang dari Profesor Dr. Rahmat Joko Pratopo, Joko UGM, oh keren banget. Lalu dari soal ujian dari tahun ke tahun podo selalu mesti ono soal itu. Sebutkan definisi puisi menurut Tripater, ya. Tripater di komedi. Oke. Aku kata kalau ngene lho, kuliah larang-larang kok. Kenapa ke Tripater segala macam, tapi mau nak tentang kebudayaan, mau tahu buku di Lukon, itu nomor 105 definisi tentang kebudayaan. Di cinta tuh. Lah kok aku kudu ngetot kuwi kabeh lho, ora iso aku nambahin definisi kan gitu loh. Jadi pertanggungjawaban itu bukan pada atau di hadapan hadirat pembaca segala macam, terhadap diri sendiri dulu. Jadi mulai titik komais nampok sih gimana itu malah teknik. Nah kemudian Mas Firman yang dari soal saya kira itu tadi kalau akhirnya memangnya awal hari ini si dunia atau si banget ya, tapi menulis puisi itu hanya bagian kecil dari totalitas kehidupan setiap orang. Pokoknya itu betul dari puisi timur enggak. Timur itu yang betul punya caranya kok punya metode piro misalnya. Tanpa ini master untuk urusan itu. Dia punya jamaah yang hampir 7.000 orang, master ini, se-Indonesia. Ongko piro semetu saka Hong Kong, saka Sydney, saka Singapura. Itu sing luwih buat gede saya dino-dino iki timbang puisi. Kira-kira gitu loh Mas. Nulis puisi itu enggak lantas kemudian merebut seluruh ruang kehidupan kami. Itu bagian dari kalau mau bermak ya betul. Timur ini dikenal sebagai tuan nyah-nyoh. Nyah-nyoh gitu. Oleh-oleh dan hanya satu yang tidak akan dia berikan.
kalau itu sing ketok bergereono gitu anaknya bakalnya dikasih wong iya kan kayak bener anaknya ayu-ayu noni itu dikasih wong iya berapa tapi lero